Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Unang dengan NIM E3121111018 dari Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data hashing. Hashing adalah proses mengidentifikasi dan pengambilan elemen atau data dalam struktur data untuk menyediakan cara yang lebih cepat untuk menemukan elemen menggunakan kunci hash. Selanjutnya yaitu hashing table. Ukuran hash table atau hash size biasanya lebih besar dari jumlah data yang hendak disimpan. Load factor adalah perbandingan antara data yang disimpan dengan ukuran hash table. Kemudian fungsi hash memetakan elemen pada indeks dari hash table. Hash function adalah cara yang kita buat untuk mentransformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string aslinya, yang nanti output atau hasil dari hash function itu akan disimpan ke hash table. Secara teori, kompleksitas waktu atau disimbolkan dengan T, time n, dari fungsi hash yang ideal adalah algoritma konstan atau O dalam kurung 1 atau bit O dalam kurung 1. Untuk mencapai itu, setiap record membutuhkan satu kunci yang unik. Cara-cara hash function. Untuk dasarnya, biasanya mengambil dari satu karakter awal pada string original dan diubah menjadi angka indeks yang nantinya disimpan ke hash table. Contohnya seperti gambar ini. Ada key yang nantinya akan diinput menjadi hash function. Dalam hash function ini, misal saya akan ambil karakter pertama A, karakter keduanya B, dan ketiga C, yang keempat D. Huruf ada 26. Kalau misal A dimulai dari 0, maka setnya berakhir di 25. Jadi untuk karakter awal A berarti dia adalah 0, B adalah 1, C 2, D 3, dan sampai Z yaitu 25. Dari inputan key kita masukkan ke hash function, ketemulah hasil key-nya yang nanti kita masukkan ke hash table. Contohnya seperti gambar ini. Jadi jika Alin dimasukkan ke hash function, huruf A itu adalah 0, berarti disimpan ke indeks ke 0. Bayu karakter awal yaitu B dimasukkan ke hash function, huruf B itu adalah 1, berarti Bayu disimpan di indeks ke 1, dan seterusnya. Collision atau tabrakan. Dengan menggunakan hashing, maka hubungan korespondensi satu-satu antara record key dengan alamat record akan hilang. Selalu ada kemungkinan di mana terdapat dua buah record dengan key yang berbeda namun memiliki home address yang sama atau tabrakan. Collision resolution sama dengan penyelesaian bila terjadi collision atau tabrakan. Dikatakan terjadi collision jika dua buah key dipetakan pada sebuah sel. Collision bisa terjadi saat melakukan insertion. Dibutuhkan prosedur tambahan untuk mengatasi terjadinya collision. Ada dua strategi umum, closed hashing atau open addressing, dan unhashing atau chaining. Nah, untuk representasi collision, lihat gambar ini, di mana Alin itu adalah 0. Kita masukkan ke indeks ke 0. Tinggal kita lihat, ada nggak datarnya? Ternyata tidak ada. Maka masukkan saja stepnya 1. Setelah itu Bayu adalah pada indeks ke 1. Maka kita masukkan indeks ke 1. Terus dilihat ada atau tidak datanya. Ternyata tidak ada, maka masukkan stepnya itu 1. Dan sama untuk Caca dan juga Eka. Nah, di sini saya akan tambahkan data baru lagi, yaitu Chandra. Karakter awalnya Chandra itu adalah C, maka kita masukkan ke indeks kedua. Terus kita lihat
ada atau tidak datanya, dan ternyata ada datanya, yaitu cacat tadi. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai collision atau tabrakan. Oke, karena indeks kedua sudah ada datanya, maka kita akan mencari alternatif sel lain pada hash table. Pada indeks ketiga tidak memiliki data, maka Chandra tadi masuk ke indeks ketiga. Maka stepnya yaitu 2, karena 2 kali jalan. Pertama, mengecek data pada indeks kedua. Setelah itu, jalan sekali lagi ke indeks ketiga. Dan kondisi ini yang disebut sebagai collision resolution atau penyelesaian bila terjadi collision atau tabrakan. Sekian dari pemaparan materi saya kali ini mengenai struktur data hashing. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.